Betul, aku tak salahkan itu. Betul itu, mereka bisa jalan sendiri. Setiap masyarakat boleh jalan sendiri menjadi konten kreator, boleh mau jadi YouTuber, mau jadi apapun itu, menjadi yang bergerak di bidang digital. Itu tak perlu diarahkan oleh pemerintah. Tapi kalau kita tanya, apa permasalahan konten kreator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami, Roni dan Pudin. Hari ini Pudin kepala dia lagi kusut, kepalanya kusut, bukan wajahnya lagi kusut, kepalanya kusut. Dalam acara kopi, komedi pinggiran. Hari ini kita bakalan ngobrol hal yang serius. Serius nih, Din? Serius. Udah siap kau nih? Iya. Betul. Iya. Masalah ide dan wacana masa depan. Din, apa kabar, Din? Ya, sehat. Bagaimana menurut saudara Pudin tentang rusaknya masa depan masyarakat? Kebunyi-bunyi gitu. Sebelumnya jangan lupa sedih aja mungkin kau. Jadi aku setuju dengan Setuju di mana? Jadi kalau satu Batam ini maksudnya komunitas kota Batam atau komunitas warga Batam. Semua warga Batam itu terdata, nomor HP-nya, KTP-nya, dan akun YouTube. Kau bicarakan itu. Email dia. Untuk merujuk ke akun gitu. Yang garis besarnya itu tujuan daripada itu untuk mensejahterakan warga Batam, masyarakat Batam, terkhusus di Batam. Setuju gue. Aku setuju. Udahlah, kalau udah setuju, sampai di sini dulu acara gitu. Jadi gini, pada umumnya setiap daerah ingin mendapatkan perubahan, kemajuan, ya kan? Cuman ada batu sandungannya, Bang. Apa? Dari yang kau bicarakan tentang YouTube itu. Kita bicara dari awal dulu deh. Ini penonton ini kebingungan. Ya kan itu sebagai ininya, sebagai apa namanya? Di 5 menit, di 1 menit itu. Kok kudet kacamata itu macam jarwo puat enggak? Itu Apa itu? trap light apa namanya kalau di TikTok itu, kalau mau fullnya di sini kita video pendeknya. Jadi video pendeknya. Jadi kita bahas hari ini tentang bagaimana mensejahterakan warga Batam. Kami punya usulannya, Rodin, di acara komedi ini. Kami punya usulannya begitu. Bagaimana? Kalau tiba-tiba begitu. Usulannya begini. Usul dari Roni, begini. asal dari Budin gitu. Jadi maksud kau tadi gimana? Coba beberkan penjabaran. Tadi aku tidur kau. Ini setiap daerah pasti menginginkan perubahan, ya kan? Menginginkan peningkatan. Macam-macam cara kepala daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Macam-macam cara kepala daerah untuk memajukan daerah. Ada yang dengan cara menjadikan satu daerahnya jadi kota pariwisata, ya kan? Ada yang menjadikan daerahnya sebagai kota industri. Batam ini dulu industri, sekarang jadi pariwisata, ya kan? Dengan itu semua mungkin berharap bahwasannya kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik.
ujung-ujungnya adalah ekonomi. Kalau kita bicara sejahtera itu kan berarti ujung-ujungnya ekonomi. Dengan tadi daerahnya jadi kota industri, berharap lapangan kerja terbuka, kemudian ekonomi masyarakat tercukupi. Dengan menjadikannya daerah tersebut jadi daerah pariwisata, berharap banyaklah turis yang datang, banyaklah UMKM yang timbul, ekonomi berjalan, tumbuhlah ekonomi daerah, ya kan? Timbullah lapangan pekerjaan dari para UMKM. Ujung-ujungnya tadi adalah kesejahteraan. Kalau bicara sejahtera, ujung-ujungnya adalah ekonomi. Sebenarnya ada cara lain yang menurut aku salah satu cara yang juga bisa dilakukan. Kalau salah satu, salah semua lah tuh. Salah satu aja. Kan yang lain sembilan betul. 9 betul. Salah satunya ini dari 9 paling kau. Jadi dengan kemajuan teknologi, ya kan, teknologi yang maju, banyak sekarang orang nih menjadi konten kreator. Kalau ditanya kenapa orang memilih jadi konten kreator, nah aku tanya gitu, kenapa menurut kau kenapa orang kepingin menjadi konten kreator? Kau tanya, Aku tanya. Yang jelas dia nak pundi uang. Pundi amal eksitef. Bukan uang eksitef. Pundi ya maksudnya keuangan dia. Satu, kalau dia dah berduit, dia nak terkenal. Tujuannya tetap uang juga. Dengan dia mengumpulkan banyak uang itu, tapi naifnya seorang kreator yang sudah mumpuni, yang sudah punya uang, ataupun dia punya uang, dia kaya dan dia jadi konten kreator, dia tidak mau bantu orang lain. Dia makan sendiri tuh. Makan berdua tak cukup gitu. Contoh nih, ada contoh nih. Gagasan kau tuh tadi bagus nih. Belum sampai gagasan ini. Iya. Contoh, dia punya 5 juta subscriber ataupun 1 juta subscriber. Dia duitnya itu untuk dia aja. Jadi untuk kau juga. Bukan. Cobalah dia punya pemikiran simpati dan empati. Yang kata kau itu, ketika orang ini melihat ke bawah, dia akan mengangkat semua masyarakat. Dan tidak semuanya menjadi kaya, tidak, tapi semuanya menjadi cukup gitu. Tidak ada di bawah, dibilang itu di bawah garis miskin, garis di bawahnya dia. Jadinya tidak begitu. Jadi gini, aku kesimpulan dan dari engkau bicarakan itu tadi aku berarti kenapa orang tidur terus kau nih? Kenapa orang ingin menjadi konten kreator? Tujuannya adalah tadi penghasilan. Ya, pundi-pundi uang. Tujuannya adalah tetap penghasilan. Pundi-pundi uang. Tujuannya tetap ada pundi-pundi. Aku nggak media aja lah. Dan ngapain orang mau menjadi konten kreator? Pada alasan yang paling mendasar kenapa orang mau jadi konten kreator? Pada umumnya. Dia nggak ribet loh. Nggak ribet. Nggak susah gitu. Nggak susah. Untuk apa? Tujuan akhirnya itu apa? Penghasilan. Dua orang aku tanya berarti penghasilan. Oke. Berarti sama-sama kita ketahui bahwasanya menjadi konten kreator itu bisa menghasilkan uang, ya kan, Dit? Kok sedih gitu? Aku kok sedih. Kak, gue lagi tanya Bendi. Nah, tujuan orang menjadi konten kreator tuh orang sama-sama tahu bahwasanya bisa menghasilkan uang. Aku udah masuk nih dalam cerita itu. Nah, aku paham maksudnya. Maksudnya penonton ini yang tak paham nanti. Iya nih, makanya aku jelaskan. Sudah rahasia umum bahwasanya menjadi konten kreator itu di TikTok, di YouTube, di Instagram itu bisa ngasilin uang, ya kan? Jadi
Kenapa tidak yang asik-asik menawarkan bahwasannya itu sesuatu pemerintah daerah ya, mensupport atau menawarkan masyarakat ke masyarakatnya sebagai content creator. Oh, bakalan ada jawaban gini deh. Ah, bodoh Roni. Itu sih nggak perlu ditawarkan sama pemerintah. Kan mereka bisa jalan sendiri. Betul, kita salahkan itu. Betul itu, mereka bisa jalan sendiri. Setiap masyarakat boleh jalan sendiri menjadi content creator, boleh mau jadi YouTuber, mau jadi apapun itu, menjadi yang bergerak di bidang digital. Itu tak perlu diarahkan oleh pemerintah. Tapi kalau kita tanya, apa permasalahan content creator? Ya. Permasalahan content creator itu pertama, kalau mereka yang baru memulai, mereka tidak punya viewers. Kenapa tidak punya viewers? Karena tidak punya followers. Kenapa tidak punya followers? Karena sedikit orang yang mereka kenal. Kenapa sedikit orang yang mereka kenal? Karena keterbatasan wilayah dan kemampuan orang untuk berkomunikasi. Ya kan? Itu kan? Itulah itulah menurut aku batas kemampuan dari kesulitan dari mereka konten kreator kecil yang baru memulai. Jadi kenapa aku ngobrol masalah pemerintah, masalah masyarakat, pemerintah daerah? Disitulah tadi andilnya pemerintah daerah. Orang Bugis. Andil. Nah, bukan andil. Oh, andil. Disitulah andilnya pemerintah daerah. Kalau seandainya, pada umumnya, aku beri contoh lain dulu, analogi lainnya. Pada umumnya, kalau pemimpin berbicara, membuat satu kebijakan, pemimpin, masyarakatnya atau anggotanya ini akan ikut atau tidak? Kalau yang sudah ditetapkan pemerintah, mau tak mau akan harus ikut. Betul. Berarti sudah ditetapkan oleh pemerintah, mau tidak mau harus ikut. Kalau kebijakan ini untuk memperbaiki perekonomian masyarakat itu sendiri, bagus atau tidak? Ya bagus. Bagus. Jadi nggak usah banyak-banyak dulu. 1.000 orang. Jadi maksudnya gini, kalau satu masalah jadi konten kreator itu memang tidak perlu pemerintah ngasih tahu, tak perlu pemerintah informasikan bahwasanya masyarakat jadi konten kreator aja, masyarakat jadi ini, yang nggak perlu memang. Tapi kalau seandainya pemerintah ikut andil bahwasanya memberikan informasi, ayolah masyarakat support konten kreator daerah. Nah, kalau ada statement macam itu dan dikasih tahu ini adalah channel YouTube Batam A B C D F G D sampai Z, ada 1.000 katanya. 1.000 ini adalah channel YouTube YouTuber Batam, ya kan? Yang harus kita support bersama. Masyarakat Batam harus kenal mereka, harus subscribe mereka, harus follow mereka. Dengan tujuan apa? Ketika mereka berhasil, satu, memberikan lapangan pekerjaan. Kedua, mengurangi tingkat pengangguran, ya kan? Sesuai kan? Ketiga, bisa mendukung konten kreator lain yang masih baru saja mau memulai. Nah, akan lebih cepat jadinya perkembangan digital di masyarakat konten kreator di daerah tersebut. Kalau pemimpinnya yang langsung bicara, tak usah didanai tak apa-apa, karena itu tidak perlu pakai dana menurut aku. Tapi dengan aturan dan statement yang diberikan oleh pemimpin, itu akan mempermudah. Apa permasalahan? Kalau aku tengok di YouTube ya, di YouTube orang survei, di YouTube orang sosialisasi di YouTube, permasalahannya YouTuber itu, pemula itu ada di mana?
Karena target YouTuber itu kan 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Permasalahan mereka apa? Untuk mencapai itu, Din. Nah, kalau seandainya masyarakat Batam mensupport konten kreator Batam, memang yang ditonton tuh konten kreator Batam, yang di follow itu konten kreator Batam. Bukan berarti nggak boleh nge-follow orang di luar Batam ya, boleh lah, itu kan hak personal. Tapi mereka juga nge-follow yang di Batam. Sulit atau gampang untuk mencapai target yang diberikan oleh YouTube? Gampang Ya kan? 1000 subscriber, berapa banyak orang di Batam? ini berapa ratus ribu lah. Berapa ratus ribu? Untuk 1000-nya itu sebentar aja. Ya, anak-anak itu bisa nonton itu. Ya. Keuntungannya banyak, Din, kalau seandainya pemerintah memberdayakan konten kreator daerah itu. Itu bagus. Jadi kita mau mulainya dari mana? Kita komen di sini, kita bikin grup WA, berapa orang perwakilan, entah 10, 20 ataupun 30 orang. Nah, kita kembangkan ini, kita gabung, dan kita bisa temui orang nomor 2 atau nomor 1 di Kota Batam untuk gagasan kau ini. Jadi gini, Din. Jadi gitu dong. Jadi gini, Din. Aku ada pertanyaan sama engkau. Aku jawab. Aku analogikan dulu lah ke sebuah cerita. Kenapa orang bilang kalau Tanah kita tanah surga. Bukan, kalau kerja di perusahaan itu rata-rata kita itu saling sikut menyikut untuk mendapatkan posisi atau untuk mendapatkan ketetapan permanen, saling sikut menyikut. Tanpa disadari sebenarnya konten kreator itu sendiri pun, atau ya kita bicara konten kreatornya lah, atau dia bukan konten kreator tapi temannya gitu, temannya konten kreator, padahal dia bukan konten kreator, juga saling sikut menyikut. Kenapa aku bisa berstatement seperti itu? Aku tanya kau punya teman yang konten kreator? Ya. Ya. Pernah nggak konten dia nongol di beranda YouTube kau? Ya. Kau tonton atau tidak? Tidak. Nah, padahal ketika kau tonton, klik barang 1 menit 3 sampai 5 menit, merugikan kau tidak? Tidak. Kau subscribe tidak? Tidak juga. Padahal kalau kau klik subscribe, merugikan kau tidak? Tidak. Itulah yang aku maksud saling sikut menyikut Di dalam dunia digital. Karena kita itu macam mana ya? Ada ketakutan seseorang itu orang lain berhasil. Sebenarnya itu bohong kalau seandainya aku enggak. Kalau dia berhasil kan aku juga senang. Bullshit gitu. Bohong. Tapi bagaimana kita mengatasi itu? Sama-sama berhasil. Itu. Kalau ada mindset bahwasanya tentang ayolah sama-sama berhasil, nongol channel kawan. Cuman gitu, Rong. Kita nih nak menyadarkan konten kreator yang sudah ada nih. Karena dia pikir, aku modal-modal sendiri, aku dengan biaya aku sendiri buat konten, buat gini. Seharusnya kita sadarkan dia. Kalau konten kau ini, maksud aku, kau bisa bawa 2 orang, 3 orang, dia naik punya penghasilan, dan 2 orang, 3 orang ini bawa lagi 2 orang, 3 orang lagi untuk punya penghasilan lagi, kan kurang tadi penghasilan dia. Bukan, maksudnya kurang pengangguran itu. Iya, itu kan. Dan walaupun dia tak nganggur nih sebagai Gojek Care. Goker. Maksudnya Goker itu mobil. Iya. Apapun lah pekerjaan dia, tak menghalangi dia dari bekerja itu.
bukan dia waktu dia berjam-jam nonton itu, bukan. 3 menit dia ngojek, 5 menit dia ngojek lagi. Jadi itu dia aku bilang, tidur lagi kau. Jadi aku bilang begitu, bullshit kalau seandainya mereka tuh, aku tuh ikhlas, aku tuh biasa aja kalau ada teman yang sukses, teman yang berhasil, alhamdulillah. Tapi sebenarnya tuh apa yang diucapkan itu tuh apa ya, fake, bohong, tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kenapa? Dia senang kalau temannya sukses. Dia tahu temannya ini sedang berusaha menjadi content creator. Aku nggak bicara tentang diri aku ya, kita bicara tentang yang dialami kita sama-sama lah, gitu ya. Dia tahu teman satu ini sedang berusaha menjadi content creator. Tapi ketika nongol nih di beranda dia, konten temannya, dia sendiri tak mau nge-follow, tidak mau subscribe, tidak mau nonton. Di mana letak kau bahagia bahwasanya kalau temanku berhasil? Kan bohong namanya. Bohong namanya. Sama macam gini analoginya. Aku din bahagia kalau kau sukses, kalau kau berhasil, gitu kan. Biasa kan kawan gitu. Aku ini bahagia kalau kau sukses, din. Aku bahagia kalau kau berhasil. Tapi aku tahu di situ ada lowongan. Aku tak kasih tahu sama engkau. Berarti kan aku bohong, nggak bahagia aku kalau kau berhasil sebenarnya. Tak kalau aku cari kerja aja sendiri. Ini jelasnya yang dia bahagia dengan kawannya berhasil harus disupport. Harus support. Ketika ada lowongan, kasih tahu. Ada lowongan. Woi, ada lowongan nih. Lowongan apa? Jadi konten kreator. Nah. Terus kawan, gua mau tak? Kawannya bilang, maulah. Ya buat sendirilah. Gini. Itu kita bicara pemerintah ya. Iya. Kita bicara sesama konten kreator aja. Sama jenis lah. Kau dapat makanan gue, Din? Lapar. Di Batam ini, Din, ada banyak konten kreator. Banyak kan? Seandainya sesama konten kreator saling subscribe di Batam ini, ya kan? Sebentar nggak dapat target? Wah, sebentar aja. Dan akan dicontoh orang-orang nanti. Kenapa tidak bisa terjadi hal seperti itu? Karena saling sikut. Nah, itu. Jadi kenapa bisa gitu? Maksud aku tuh kalau diwadahi tadi, konten kreator ini diwadahi, dikasih, nggak usah dikasih anggaran lah, nggak perlu, karena anggaran untuk konten kreator ini ya bisa dibilang besar untuk anggaran. Jadi kan mereka kan juga kerja sesuai dengan cara mereka masing-masing ya, konten kreator ya. Jadi nggak perlu dikasih anggaran, paling dikasih wadah, dikasih tempat untuk mereka saling mengenal, untuk mereka saling mengetahui satu sama lain, terus dipromosikan. Dah cukup tuh. Ketika 2.000 orang atau 1.000 orang konten kreator di Batam ini, followernya sampai jutaan, ya, sampai ratusan ribu gitu followernya, itu bisa akan berdampak besar bagi wilayah tersebut. Kenapa? Satu, ketika konten kreator ini udah sampailah penghasilannya di atas rata-rata, misalnya UMK sekarang kan 4,2 ya, 4,5 penghasilan dia ternyata udah nyampe di angka 10 juta dari YouTube aja ya. Dari YouTube dia tak kerja lagi, penghasilannya sampai di 10 juta per bulan. Otomatis dia nggak bakalan ngerjain editing sendiri, dia perlu karyawan. Dan karyawannya pun boleh jadi konten kreator juga. Karyawan boleh jadi konten kreator. Dia perlu karyawan. Karyawan itu apa? Untuk kameramen mungkin, untuk editor mungkin. Itu akan tak perlu muluk-muluk videonya, nggak perlu yang harus pakai sutradara, tak usah. Itu namanya film pendek. Jadi kalau udah ada itu,
Kalau ketika penghasilan mereka udah melebihi UMK Batam dan mereka bisa menggaji orang, aku yakin bakalan menggaji orang untuk bagian editing, menggaji orang bagian kameramen. Karena apa? Mereka butuh itu. Kalau mereka udah menggaji orang, berarti apa? Keuntungan di daerah mengurangi tingkat pengangguran. Betul betul. Semakin besar konten kreatornya, kita bicara konten kreator yang gede yang aku tahu lah, Deddy Corbuzier. Berapa banyak tim dia? Nah, sampai ke hal yang untuk berpikir aja dia nggak harus berpikir sendiri udah. Hari ini kita ngobrolin apa nih? Konten kita tentang ngobrolin apa? Permasalahan siapa sih yang mau diundang? Nah, ada orang yang kerja di bagian itu. Itu mengurangi tingkat pengangguran. Mau promosi daerah, wilayah Batam. Oh, mungkin ada buka apa namanya? Buka wisata, karena Batam ini sekarang menjadi pariwisata ya, Icon ya. Menjadi kota pariwisata ya. Mungkin Batam buka satu wilayah wisata baru gitu kan. Mau mengenalkan itu, oh gampang. Tinggal suruh konten kreator semua. Hubungin. Ini konten kreator Batam. Wah, kalian berbondong-bondong bikin, masuk ke grup bikin, diundang loh ke misalnya bagian apa di pemerintahan itu kan, diundang. Kita punya satu wilayah baru, wisata baru di Batam. Tolong dibikinkan konten. Kalian masuk gratis, difasilitasi, mungkin nggak usah difasilitasi. Kalau mau difasilitasi bikin sama-sama bebarengan, difasilitasi kendaraan misalnya. Bikin konten di situ, bantu daerah Batam. Jedar berangkat semua. Gak usah kan 1000 orang yang berangkat, 500 orang yang berangkat, 500 video baru. Wah, akan booming gitu. Sayang. Masyarakat Batam gampang mau tahu wilayah baru, keuntungan daerah. Ya, kan? Jadi untuk gagasan ini kami akan lanjutkan di meja hijau. Wah, hijau, background hijau. Dan kami tidak main-main ini. Dan kami akan lanjutkan. Ya, kami akan ini deh, lanjut deh. Kita mau lanjutkan. Jadi wacana itu, kalau seandainya pemerintah daerah mewadahi itu deh, itu akan menjadi bom yang sangat luar biasa. Gak usah masyarakatnya aja lah, gak usah masyarakatnya untuk menjadi content creator. Pemerintah daerah perlu namanya anggaran daerah, ya kan? Aku punya ide baru. Gak usah dulu, kau simpan dulu. Ini khusus untuk YouTube aja dulu. Nanti ini YouTube nih, berkaitan dengan YouTube. Kau semua ada keluarkan nanti. Ini nggak apa-apa, biar nonton. Mungkin ada pemerintah daerah yang mau yang bisa yang mendengarkan. Mungkin kebetulan mereka nonton ini. Aku punya ide untuk penghasilan daerah. Hidup tak? Hidup lah. Hidup. Mika aku hidup tak? Oh hidup. Jadi kan setiap daerah perlu anggaran daerah. Dari mana dapatnya anggaran daerah? Dari penghasilan daerah. Penghasilan daerah apa aja? Mungkin ada pajak pabrik, ya kan? Ada dari parkir, ada dari bla 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 bla. Pajak restoran, segala macam. Daerah bisa dapat apa namanya? Bisa dapat juga penghasilan dari YouTube. Iyalah, PPN. Jangan di PPN. Kalau di PPN kasihan YouTubernya. Tapi pemerintah daerah punya akun YouTube. Batam akun YouTube, ya kan? Rekeningnya rekening pemerintah Batam. Gitu kan? Konten kreatornya isi kontennya apa? Isi kontennya tentang Batam. Bikin diatur sebagaimana mungkin tentang jalan, tentang kemajuan daerah, tentang komedi, dibikin macam TV di jalan-jalan gitu. Bukan. Dibikin macam channel TV. TV itu kan ada berita, ada komedi, ada apa namanya? Kan udah ada Batam TV loh. Kan Batam TV. Batam TV dapat dana dari mana? Sendiri. Iklan kan? Iklan. Orang yang datang beriklan kan? YouTuber dapat dana dari mana? Dari YouTube, dari Google. Gak perlu mempromosikan. Iya betul. Nah, itu perbedaannya antara TV dan YouTube.
channel kita ini Din, Ronire ini sudah ada iklan, ya kan? Sudah punya iklan kita sudah dimonetize. Tapi kita tak pernah cari iklan kan? Iya. Batam TV nyari iklan gak ada? Dia harus nyari iklan kan? Dia kembangkan dulu channel dia, Batam TV udah besar, baru dia nyari iklan, punya marketing iklan, ya kan? Baru orang mau beriklan di tempat dia. Kalau di YouTube kan tidak perlu itu. Jadi otomatis jadi penghasilan merah, ya. Penghasilan daerah bisa dapat dari penghasilan YouTube juga. Konten kreatornya dari mana ini? Kan Batam nih perlu konten kreator. Dari konten kreator yang ada di Batam. Tinggal diatur siapa aja yang mau jadi konten. Yang terdata itu, yang terdata konten kreator yang di Batam ini, yang terdata ini pasti mau diminta untuk ngebantu channelnya Batam untuk mengisi konten di situ. Karena apa, Din? Satu, dengan dia mengisi konten di channelnya Batam, maka channel dia akan terpromosi juga, dirinya akan terpromosi juga. Mudah nggak, Kawan? Mudah aku. Aku udah masuk dalam cerita itu. Jangan sekarang ini tinggal langkah kita nih. Jadi dia akan terpromosi juga diri dia. Channel dia akan otomatis akan berkembang juga dengan dia tampil di channel YouTube-nya Batam sendiri. Dan Batam akan menghasilkan penghasilan daerah dari channel YouTube Batam. Hebat tak? Hebat tak? Hebat. Ini tinggal langkah kita nih. Dilanjut di part 2. Kita ngobrol lagi di part kedua. Kalau seandainya kalian ada gagasan dan ada gagasan, komen aja. Nanti kita mau jumpa orang nomor 1 orang. Pokoknya langkah kita harus cepat. Jangan cepat betul. Nanti mau nyebrang mau cepat-cepat. Sekarang ini sebenarnya udah ada wadah, Din. Ada wadah yang dibikin secara individual. Mereka punya grup namanya grup YouTube Batam. Mereka punya grup namanya grup Sub for Sub, saling subscribe. Di grup itu pun tidak semuanya saling support. Itu betulnya nak menyadarkan masyarakat. Di grup itu pun sebenarnya tidak saling support. Kenapa? Ada yang cuma gabung di grup, begitu orang share link ke grup tidak di-subscribe. Tidak ditonton. Butuh waktu berapa menit sih? Kesadaran sebenarnya. 5 menit ya. Sebenarnya yang paling dibutuhkan itu bukan gagasan macam ini, tapi kesadaran sesama konten kreator, kesadaran masyarakat. Oh, aku harus bantu masyarakat, aku bantu. Pengangguran baru berkurang. Kreativitas akan bertambah. Oke. Lanjut part 2 nih. Kita lanjutkan part 2 kalau di sini ada yang satu pemikiran, satu gagasan kita bagikan video ini. Kalau sampai ke 50 like ke pemerintah. Sampai kalau nyampe di 50 like aja lah, nggak usah banyak-banyak sampai ribuan. 50 like kita lanjut ke part 2. Kita ngobrol gagasan. Kita tunggu videonya. Kok kayak nunggu? Ya, kita kalau 50 like, kalau belum 50 like belum kita buat nih. Iya, betul. Bagikan. Karena ini satu gagasan bagus, aku setuju. Dibagikan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita membuat gagasan yang baru lagi. Biasa. Wassalamualaikum. Saya Udin. Saya Ronire. Kebalik. Saya Ronire. Saya Pudin. Rode. Kebalik. Dalam acara kopi kita akan lanjut gagasan berkali-kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.